Shalom. Yang merasa muda katakan shalom. Sekali lagi shalom. Oke, sebelum kita mulai saya mengundang teman-teman yang di belakang untuk maju. Come on guys. Ayo dari Yenia. Yuk maju yuk, maju yuk. Maju satu bangku lagi yang belakang, Kevin. Come on guys. Kita percaya kalau kita semakin maju, kita maju dalam Tuhan. Amin. Amin. Mari kita sama-sama berdiri. Kita mau memuliakan nama Tuhan. Kita mau bangkit untuk Tuhan kita. Kita mau maju bagi Tuhan kita. Come on. Mari kita bertepuk tangan untuk Tuhan kita. Biarlah hanya Yesus yang dipermuliakan. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Christ Nation katakan, mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, sama-sama kita melamar untuk Tuhan kita. Come on. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai semua sujud bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Sebentar teman-teman, malam hari ini kita diizinkan Tuhan untuk beribadah secara onsite. Amin. Biarlah hari ini kita lebih semangat. Come on. Lihat kanan kirimu, katakan, yuk semangat, yuk semangat. Come on. Woo! Kita lebih fire untuk Tuhan kita. Haleluya. Biarlah kami memuji Kau Tuhan. Sama-sama kita katakan, mari kita semua katakan, umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Tuhan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Tuhan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Sama lidah putut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Raja, katakan bukan bangkit, bukan bangkit, nyatakan kebesaran-Nya. Bukan bangkit, nyatakan kemuliaan-Nya. Semua putut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Katakan diri Tuhan, dialah Tuhan, Raja. Dialah Raja. Mari kita berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita lanjut, yang merasa capek, sudah capek semua? Sudah? Ada yang sudah capek? Yang belum capek katakan amin. Yang belum capek katakan amin. Lihat kanan kiri lagi. Katakan yuk lompat yuk. Katakan lagi, yuk lompat yuk. Come on, denganmu Tuhan.
Come on guys, kita lebih semangat lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Yeah, yeah. Kami percaya Tuhan mau bersama Engkau Yesus. Katakan tak pernah ku ragu, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku. Katakan sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesuslah Raja dalam hidupku, kuasa berjaya untuk selama. Semuanya hanya Kau Tuhan, come on. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu. Kau pegang hidupku sepenuh Tuhan. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Sama-sama katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya selamanya. Kau hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kamu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan selamanya. Mari kita berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya. Biarlah hanya Kau yang disenangkan Tuhan, hanya Kau Yesus. Haleluya. Sama-sama kita angkat tangan kita, katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Sekali lagi katakan, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku. Come on. Hanya Kau Tuhan. Come on. Amin. Sekali lagi katakan, hanya-Mu Tuhan, sumber berjalan dari kemuliaan. Katakan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Kamu Tuhan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Sebelum duduk katakan amin. Silakan duduk teman-teman. Haleluya, haleluya. Ada sukacita, amin. Sekali lagi, ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Kok tambah hilang? Kalau ada sukacita, ya, walaupun saya semakin pelan, tapi kalian tetap ada sukacita, tetap keras, amin. Saya coba ya teman-teman. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Ada sukacita, amin. Puji Tuhan. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita. Haleluya. Mari kita mau datang pada Tuhan kita. Kita percaya bahwa di masa apapun
yang saya alami dan saudara alami. Ketika walaupun kita di atas maupun di bawah, tapi kita percaya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Tuhan selalu berserta kita. Ketika badai datang, ketika engkau bersuka cita, ketika kau berduka cita, tapi Tuhan tetap setia bersama kita. Dia mau berjalan bersama kita, menggandeng tangan kita, memeluk kita. Dan selalu bersama kita. Mari bila malam hari ini teman-teman, kita mau fokus, kita mau bawa hati kita berada Tuhan kita. Kita mau menyembah Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami mau datang Tuhan di malam hari ini Tuhan. Kami mau mengangkat tangan kami. Kami mau membawa hati kami Tuhan. Untuk menyembah dan memuji-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan. Bapakku datang dan berserah, ku nyatakan Kau yang berkuasa dalam gelap, Kau setia, Kau cahaya hidupku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari teman-teman kita katakan pada Tuhan kita, Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari kita katakan lagi, Bapakku datang untuk menyembah. Bapakku datang untuk menyembah, ku nyatakan Kau yang bertahan dalam lemah, Kau sempurna, Kau cahaya bagiku. Mari kita nyatakan pada Tuhan gitu. Kau kuatkan aku bertahan dalam kesesakan, Kau buktikan
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan aku bertahan, Engkau harapan dalam kesesakan, Engkau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri sama-sama. Kita mau nyatakan pada Tuhan kita, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. We praise you God. Thank you Tuhan, Engkau hadir di tempat ini dan Engkau bersama-sama dengan kami. Dan kami angkat tangan setiap kami Tuhan. Dan kami sama-sama berdoa di tempat ini untuk setiap permohonan doa yang ada. Tuhan, Engkau Allah Immanuel dalam kehidupan kami. Maybe ada di tempat ini Tuhan, beberapa dari kami yang sedang mengalami pergumulan yang berat. If you are that person, berserulah kepada Tuhan. Dan Dia adalah Allah Immanuel yang akan menyertai dan bersama dengan kita melalui semua hal-hal yang sulit dalam kehidupan kita. Maybe ada beberapa hal yang kita nggak mengerti dalam hidup ini. Ketika kita nggak mengerti apa yang terjadi, maka percayalah kepada hati Tuhan. Sebab Dia adalah Allah Immanuel yang beserta dengan kita semuanya. Kami berdoa Tuhan untuk setiap teman-teman Tuhan yang sedang mungkin bergumul dalam perekonomian dan sebagainya dalam pekerjaan Tuhan. Engkau Tuhan yang akan membuka jalan-jalan-Mu Tuhan kepada kami. Sebab Engkau berkata dalam firman-Mu Tuhan, Engkau akan mengadakan sesuatu hal yang baru Tuhan, yang belum pernah ada sebelumnya. Dan Engkau akan menunjukkan jalan-jalan-Mu kepada kami semuanya Tuhan. Thank you for your amazing love Tuhan, yang mengasihi kami semuanya Tuhan sampai hari ini. Thank you Lord, thank you Jesus. Terima kasih Tuhan untuk Engkau begitu baik dalam kehidupan kami sampai hari ini Tuhan. Kami masih mempunyai kesehatan dalam kehidupan kami. And let's take this moment. Mari kita dalam kesunyian dan ketenangan ini, mari kita menyembah Tuhan. Mari datang dengan hal yang simple, a simple heart untuk menyembah Tuhan di tempat ini. Let's worship Lord, let's worship Lord, let's worship. Thank you Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Thank you Tuhan untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Mari katakan pujian, rasa terima kasih kita kepada Tuhan untuk kebaikan-kebaikannya yang tidak pernah habis dalam kehidupan kita. Thank you Tuhan, thank you Tuhan. Thank you Lord Jesus. How we worship Lord. Ajaib dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Tuhan yang tidak pernah memberikan kata tindih dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang tidak pernah menyerah dalam kehidupan kami Tuhan. Oh thank you Tuhan Yesus, Engkau Allah yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk jalan-jalan baru yang Engkau bukakan. Terima kasih untuk janji-janji-Mu yang Engkau tetapkan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk pertolongan-Mu yang tepat pada waktu dalam kehidupan kami. Thank you for amazing love.
kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau kuatkan aku bertahan. Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel, Engkau Allah Immanuel. Tuhan dan Allah kita itu yang luar biasa Tuhan. Thank you Tuhan kalau malam hari ini kami semuanya boleh ada di tempat ini. What an amazing grace Tuhan. Untuk berkat pertolongan-Mu Tuhan kami boleh berjumpa dengan teman-teman kami. Kami boleh datang menyembah Engkau di dalam rumah-Mu Tuhan. Dan kami sungguh bersuka cita Tuhan untuk setiap kesempatan yang Engkau berikan. Dan kami percaya Engkau akan menentukan sebuah hal yang baru dalam kehidupan kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan dan sama-sama kita katakan Amin. How are you everyone? Are you good? Alright. Coba tolak kiri kanannya katakan you are amazing and you are cool. Dan tempat ini gak akan keren kalau gak ada kamu yang ada di kiri kanan kita semuanya. Alright, amazing. So this is the second time kita ibadah onsite. By the way, teman-teman boleh duduk semuanya. Thank you for being here. Dan terima kasih teman-teman udah datang di tempat ini, boleh berjumpa kembali, it's amazing. Tadi saya dalam persiapan ngobrol juga dengan Yakub dan dengan teman-teman yang datang lebih awal. By the way, boleh kita kasih tepuk tangan buat para volunteers yang ada di tempat ini. Mereka datang lebih awal, mereka persiapan semuanya, mereka latihan. I think that was something yang mereka lakukan jauh daripada semuanya itu dan pengorbanan yang setiap mereka berikan. Dan amazing, kita semuanya tadi waktu persiapan dan sebagainya kangen banget tentang persiapan gereja ya. Gimana kayak gotong ini itu buka pintu dan sebagainya dan it's always amazing, right? Ketika kita berada di rumah Tuhan, there is always something yang berbeda ya di dalam spirit dan it's always happy ketika kita bisa, apalagi kalau berkumpul di tempat ini dan bisa memuji Tuhan sama-sama itu the spirit something yang gak bisa terelakkan oleh apa-apa ya. By the way, just a simple reminder buat kita semuanya bahwa setiap ibadah onsite diharapkan untuk kita semuanya bisa mematuhi protokol kesehatan yang ada, untuk memakai masker, dan yang satunya adalah juga untuk membawa face shield. Ya, so pengakuan dosa saya juga gak bawa face shield, but hopefully kita semuanya berikutnya bisa bawa face shield, oke? Kita bawa face shield dan juga kita bawa masker, and it's always we care karena kita juga bukan hanya mengasihi diri kita, tapi juga mengasihi setiap orang-orang. Karena setelah ini kita juga akan pulang dengan ketemu dengan keluarga kita dan sebagainya. Dan bentuk perhatian kita dalam mematuhi protokol yang ada, itu berarti juga kita mengasihi setiap keluarga dari teman kita, setiap keluarga dari saudara-saudara kita semuanya. So hopefully kita bisa come back again 2 minggu lagi dan memakai setiap protokol yang ada. By the way, ada sebuah pengumuman yang penting yang aku ingin sampaikan juga bahwa ibadah kita nanti di onsite akan ada 2 minggu sekali ke depannya. So we hear you guys, seneng banget bisa kumpul, it's always amazing. Dan karena itu kita akan ngadain ibadah onsite ini 2 minggu sekali dan itu akan ada di minggu 1 dan minggu 3. So next week, minggu depan adalah minggu pertama di bulan Juni, jadi kita tetap akan ada di tempat ini secara onsite dan minggu 1, 3, dan 5 akan ada onsite dan minggu 2 dan 4 akan ada secara online. Nah tapi this is something yang ada perubahan yang terjadi di mana minggu 2 dan 4 nanti juga akan ada perubahan di mana kita akan ibadah secara online melalui Zoom dan tidak lagi melalui YouTube. So yeah, just a simple itu. Dan ya, hopefully nanti teman-teman juga bisa dapatkan semua pengumumannya di grup yang ada. Oke, siapa yang siap mendengarkan firman Tuhan di tempat ini pada malam hari ini? Amin. So let's prepare our hearts karena gak sabar lagi ada salah satu orang yang luar biasa di tempat ini yang always something aku admire juga dan we will learn something dari beliau. Beliau adalah orang yang luar biasa, pernah jadi penyiar radio, pernah jadi penulis, pernah jadi udah 30 tahun udah melayani Tuhan.
Dan kita akan mendengarkan banyak kisah dan tentunya firman Tuhan yang akan beliau sampaikan hari ini bakal benar-benar akan mengajarkan kita akan sesuatu hal. So let's take our notes bagi teman-teman yang mau nyatet karena kita akan grow untuk sesuatu. So please berikan tepuk tangan untuk Pak Juanda. Oke, thank you. Ya, keren sekali, saya senang sekali hari ini jumpa dengan kalian semua. Dan tentu yang sangat keren kalian mau mengadakan ibadah on-site. Meskipun saya sudah berkhotbah sejak Juni tahun lalu, setelah PSBB atau lockdown sudah tidak ada di Surabaya, itu sudah banyak yang membuka ibadah secara on-site. Tentu memang perjuangannya berat, karena kalau ibadahnya sampai 3 kali, maka setiap ada jeda itu harus disemprot. Jadi Anda tahu sekarang butuh kos yang besar. Maka dari itu, dulu kita tidak seperti ini, sekarang harus tambahan biaya. Beli masker, itu yang bisa memakan biaya besar. Kalau face it, itu mungkin masih bisa dicuci dengan alkohol. Kecuali kalau dia lembek, luntur, lain cerita lagi kan. Tapi ingat, selama saya keliling ibadah, tidak pernah tempat ibadah, gereja, itu menjadi satu tempat penyebaran. Yang bahaya adalah pulang dari gereja. Itu yang bahaya. Jadi, saya sudah keliling, tidak ada satu tempat pun yang sumbernya gereja. Di gereja baik-baik, pulang kena. Kena di mana? Di gereja nggak ada yang kena. Bagaimana bisa kena? Karena pulang itu nongkrong di mana, karena di sini sudah begitu sengsaranya, kemudian masuk di kafe kan nggak berhenti ngafe kan, masih ngafe juga toh. Nah di situ kan kumpul sama orang-orang, mungkin prokesnya juga slow juga, tidak terlalu diperhitungkan. Namun demikian kita tetap berjaga-jaga, kita tidak tahu sampai kapan kita mengalami seperti ini. Mungkin kalian punya fisik yang bagus, kuat, it's okay. Tapi persoalan kita menjadi orang pembawa. Ingat papa mama di rumah. Mungkin ada engkong, kakek nenek di situ. Mereka mungkin tidak sekuat dengan tubuh kita. Nah malam hari ini saya tidak lama ya. 20 menit begitu kan? Kelamaan. Lo bisa nego sama saya? 20 menit kan? Karena saya tahu Anda pakai Yesus setengah mati sengsara. Betul, saya tahu kok. Saya pernah berkhotbah pakai face shield, itu di awal-awal dulu, karena ruangan hotel. Jadi AC-nya nggak bisa jalan, ya muter di situ, orangnya ratusan. Waduh, AC-nya nyala tapi keringatnya bercucuran. Tapi lumayan kayak sauna juga. Jadi ketika saya mengingat itu sauna, ibadah 3 kali, badan jadi ringan. Nah sekarang hari ini kita akan bersama-sama merenungkan tentang kerendahan hati, humility. Siapa di sini pernah pergi ke pantai? Pernah ke pantai? Pernah ke pantai mana? Oh, enggak mau dia. Mana lebih suka, Kenjeran atau Kuta? Kuta. Mana lebih suka, Kuta atau Hawaii? Hawaii kan? Jadi semakin orang tahu, semakin tinggi dia memiliki pendidikan dan pengalaman, hati-hati kita bisa menjadi seorang yang sombong. Kenapa? Karena kita tidak suka lagi Anda pergi ke Kenjeran, bukan? Ada apa di Kenjeran? Kan saya tanya pergi ke pantai. Saya tidak tanya mana lebih indah. Tetapi pada waktu kita semakin belajar, semakin kita menikmati kehidupan, kita bisa menjadi seseorang yang tidak lagi rendah hati. Namun demikian kita perlu membedakan antara rendah hati dengan rendah diri. Bukan pendek ya, bukan pendek. Orang rendah hati itu lawannya adalah sombong. Tapi kalau rendah diri itu lawannya minder. Sombong sama minder itu juga mirip. Dua-duanya susah dikritik. Dua-duanya susah untuk diberitahu. Saya kasih contoh. Kalian pakai baju tertentu. Kemudian dikatain, kamu jangan pakai baju begituan dong. Ini yang sombong. Kan suka-suka gue, mau apa?
Ini kan hak asasi. Kemudian ketemulah yang bajunya sederhana sekali, padahal pestanya mewah. Lalu dia datang, kamu kenapa pakai baju begitu? Tampilannya enggak bagus. Nanti bagaimana orang menilai? Ya terserah deh, mau apa lagi? Saya juga begini kok, apa adanya. Sama kan? Dua-duanya enggak beda antara yang sombong sama yang minder. Tapi kalau disuruh milih, bagusan sombong. Karena orang sombong bisa maju. Minder tak bisa maju. Tapi orang sombong, dia bisa bertarung, tapi dia bisa terjatuh. Tapi orang minder, dia tak pernah bertarung, dan dia tak jatuh-jatuh. Tapi di sisi lain, ada orang yang rendah diri. Ada dua bentuk orang rendah diri. Rendah diri yang pertama, dia itu mau menghormati, meletakkan kedudukan seseorang, itu tidak merendahkan dalam artian menghina dia. Tapi ada pula orang yang rendah diri karena dia merasa dirinya itu jelek, merasa dirinya pendek, merasa dirinya itu tidak sesuai dengan pasaran yang ada. Kalau kalian itu pendek, kemudian satu yang tinggi, yang minder itu yang tinggi loh. Kalau Anda punya rambut lurus, satu orang lurus, kumpulannya keriting, nanti yang lurus keping keriting. Tapi kalau temanmu itu semuanya rambut lurus, lalu engkau rambutnya berombak, kepingin juga ikut lurus. Itulah tipe manusia ingin penyesuaian. Nah, waktu penyesuaian itu, kalau dia tidak bisa menjaga dirinya, hati-hati, bisa terjebak dua sisi. Kalau dia tidak menjadi seorang yang minder, tapi di sisi lain bisa jadi sombong, tahu-tahu rambutnya bisa keren begitu, lalu menghina yang lain. Masa rambutmu begitu terus, dari dulu sampai kapanpun tidak pernah berubah? Kenapa? Karena dia merasa sudah bisa berubah. Nah, saya nggak tahu kan, kalian itu gayanya kayak yang mana. Maka dari itu, jangan jadi minder meskipun uang tak punya. Tapi engkau punya Tuhan. Amin. Tadi dijelaskan kan Allah Immanuel. Tadi juga ditekankan tentang Allah Immanuel. Tahu artinya Immanuel itu? Halo? Halo? Apa artinya Immanuel? Ya? Iya, Allah beserta kita. Bukan Tuhan beserta kita loh. Kok bisa seperti perkataan Allah itu beserta kita? Karena kalau dalam bahasa Inggris, khususnya bahasa Ibrani, Immanuel, L itu menunjuk kepada Allah. Orang Ibrani menyebutnya Elohim. Jadi Allah beserta kita, Allah bersama kita, Allah nemenin kita. Itu Immanuel. Kalau Tuhan beserta kita menjadi Immanuyah. Makanya kan ada haleluya. Bukan haleluel loh. Haleluya. Kenapa haleluya? Karena yang terpujilah adalah Yahweh. Itu orang Israel tidak berani nyebut Yahweh. Mereka Yahweh. Tapi kadang-kadang orang Kristen di Indonesia lebih Ibrani daripada orang sana. Nah, ketika kita tahu Immanuel, Allah beserta kita, dan Allah yang ada dalam Alkitab itu adalah Allah Tritunggal. Bapa, Putra, Roh Kudus. Bukan tiga Allah, satu Allah. Bayangin, yang menyertai kita itu bukan satu pribadi, tiga pribadi. Saya belum ngomong malaikatnya. Belum lagi ditambah papa mamamu. Belum lagi tambah pacarmu. Wah, keren banget toh. Tapi gitu kenapa masih minder? Kenapa masih merasa bukan siapa-siapa? Kita ini siapa-siapa? Karena kita merasa bukan siapa-siapa, kita nggak jadi produktif. Kita nggak jadi kreatif.
Kita nggak bisa inovatif. Kenapa? Kita sudah merasa kalah, kita sudah merasa tidak bisa apa-apa, lalu kita tidak pernah berkarya saat ada kesempatan. Hari ini kesempatannya luar biasa. Saya banyak berkat ketika ada COVID ini. Kenapa? Pada waktu diam, saya berdoa dan saya mikir. Banyak hal yang bisa dikerjakan loh. Karena ketika orang-orang itu lagi kebingungan, kita yang curi start. Pada waktu mereka lagi diem, nggak tahu mau bikin apa, kita yang cepet-cepet kerja. Dan di situ kita bisa menjadi seseorang yang produktif di saat kesempatan seakan tidak ada. Nah, hari ini kita akan renungkan 3 hal dari persoalan kerendahan hati. Gimana caranya supaya kita bisa menjaga kerendahan hati? Biasa kan kalau Anda baca ciri-ciri orang kerendahan hati. Sekarang gimana caranya? Bagaimana caranya menjaga kerendahan hati? Saya yakin ada di antara kalian itu sudah rendah hati. Tapi jangan kebablas rendah diri. Namun gimana caranya jaga? Memulai itu gampang, jaga yang susah. Contoh, dari tempat ini kalian belajar tentang kesabaran. Nanti tahu-tahu pulang bertengkar loh sama pacarmu. Jangankan sama pacar, bertengkar sama mungkin ada tukang parkir di situ, ada teman di situ. Kenapa Tuhan? Pada waktu saya di gereja begitu ingin hidup sesuai firman, keluar keadaan bisa berubah. Nah, sekarang gimana caranya supaya kita stabil dalam kerendahan hati? Jangan takut, saya lihat jam terus ya. Anda jangan gelisah hatimu, tenangkan. Coba perhatikan di dalam kitab Efesus, pasal yang kelima, ayat yang 18 sampai 21. Efesus pasal 5, ayat 18 sampai 21. Sudah ketemu semua? Halo? Iya, kalau ketemu semua saya undang bangkit berdiri deh. Itu ada bagian ayat 18, 19, 20, 21. Ada genapnya 2, ada ganjilnya 2. Yang merasa rendah hati, baca yang genap. Yang kurang rendah hati, baca yang ganjil. Ayo, sekarang mulai 18. Siapa yang rasa dirinya rendah hati, baca 18 dulu. 2, 3. Gak apa-apa terus, biar aja enggak mau, nanti dia pasti baca yang tidak rendah hati. Ayo. Oke, ulang. Ternyata ada yang juga mau jujur. Siap ya? 2, 3. Oke, 19. Yang kurang, saya tidak bilang tidak rendah hati, kurang. Siap ya? 19 kurang. 2, 3. Yang 20, yang rendah hati. 2, 3. Segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. 21, yang kurang. 2, 3. Puji Tuhan, silakan duduk. Kalau Anda baca baik-baik itu kayak mirip-mirip ya, yang genep itu tipe yang rendah hati, yang satunya masih berjuang untuk bisa meningkat. Nah, dari bagian ini, perhatikan di ayat yang 18, ini pas kan masih dalam nuansa Pentakosta bukan? Pencurahan Roh Kudus, makanya saya pakai bagian ini. Perhatikan di ayat yang ke-18 dikatakan, dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, tapi anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh Roh Kudus. Banyak orang pikir penuh Roh Kudus itu berbahasa roh. Bahasa roh itu karunia Roh Kudus. Ada karunia menginjil, ada karunia memberi, ada karunia menggembalakan. Di dalam Alkitab ada 18 karunia. Saya tidak tahu Anda punya karunia apa.
Saya yakin pasti minimal punya satu. Karena karunia dan bakat itu ada bedanya. Bakat diberikan oleh Tuhan melalui orang tua kalian. Tapi kalau karunia diberikan Tuhan ketika engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi. Atau ketika lahir baru. Bakat diberikan itu untuk menolong kalian supaya hidup Anda itu berguna. Tidak minta-minta. Tapi kalau karunia itu diberikan untuk memberikan kekuatan kepada orang itu ketika melayani Tuhan. Ketiga, kalau orang punya bakat, itu dibawa sampai mati. Tapi kalau karunia, itu bisa dioper ke orang lain. Saya tahu, saya bukan orang pinter. Karena pada waktu kuliah, IP-nya cuma 2,4-an lah. Saya yakin Anda lebih pinter. Namun saya heran kenapa saya bisa jadi kaprodi S3. Sesuatu yang tidak pernah terpikirkan dari orang yang tidak pinter, yang semestinya itu jadi minder, tetapi ternyata saya bertemu dengan seorang teman yang menyemangati saya untuk bertarung dalam kehidupan dan hasilnya seperti ini saat ini. Tetapi ingat, kadang-kadang saya ini kena apa? Kemana-mana suka naik motor, suka hujan-hujan, suka panas-panas. Karena saya punya kelemahan. Apa itu kelemahannya? Gampang sombong. Siapa di sini yang gak gampang sombong? Coba lambaikan tangannya. Wah, ini jangan ya, nanti kelihatan sombongnya ya. Jadi saya yang lambai sendiri toh, saya gampang sombong. Makanya bagaimana supaya tidak terjebak dalam kesombongan? Saya memakai satu marka-marka aturan-aturan yang menyadarkan saya bahwa saya bukan siapa-siapa. Dan ketika bisa melakukan sesuatu, saya cuma manusia biasa. Bukan lebih daripada itu. Hari ini ada, besok bisa tidak ada. Makanya pada waktu COVID-19 ini, saya kerja maksimal, bahkan membuat banyak tulisan. Saya menulis untuk jurnal, saya membuat untuk YouTube, membuat lagu-lagu. Kenapa? Karena saya pikir, jangan-jangan saya katut dipanggil Tuhan. Maka itu sebelum saya meninggalkan dunia harus ada legasi. Ada sesuatu yang saya tinggalkan, bahwa itu sudah saya kerjakan di masa perjuangan. Nah, dari bagian ini kita lihat, janganlah kamu mabuk oleh anggur karena anggur menimbulkan hawa nafsu. Siapa di sini pernah mabuk? Dulu. Kamu pernah ya? Siapa namanya? Dwi. Iya, Wi. Nah, kamu sadar kamu mabuk? Orang kalau masih sadar itu belum mabuk. Itu berencana untuk mabuk. Tapi belum. Kalau orang sudah mabuk, dia susah membedakan selokan sama spring bed. Dia tidak bisa membedakan mana pintu, mana itu dia masuk gua. Yang penting dia lubang, dia pikir itu ada jalan keluar. Jadi orang mabuk itu nggak tahu apa-apa. Jadi kalau ada orang berkata, minggir, mabuk dia. Masih setengah mabuk. Kalau mabuk beneran nggak bisa nyetir motor. Mabuk beneran nggak bisa nyetir mobil. Kalau setengah mabuk, berarti kesadaran masih ada. Dia masih tahu batas-batas di mana dia harus mengendarakan mobil itu. Demikian juga kalau dalam kerohanian kita. Kalau sampai kita mabuk secara rohani, bisa jadi sombong rohani loh. Bisa merasa hebat banget. Saya ini WL. Saya ini pengkhotbah loh. Saya di gereja kayak begini. Tapi di sekolahan nyontek. Bagaimana WL-nya menarik, kuliahnya nyontekan. Gak imbang bukan? Nah, pada waktu kita tahu orang mabuk oleh anggur, bagaimana dia bisa menikmati rohaninya jadi bagus, maka hendaklah kamu penuh dengan roh. Saya tidak menjelaskan panjang penuh dengan roh, nanti nggak selesai. Anda tunggu nggak bubar-bubar. Tapi kita lihat ada 3 ciri orang yang penuh dengan roh, yang bisa menikmati kerendahan hati luar biasa. Apa yang membuat dia bisa bertahan supaya tetap bisa stabil rendah hatinya. Ayat yang ke-19.
Yaitu orang ini suka, 19, bisa muncul 19. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam Mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Yang pertama, supaya kita bisa mempertahankan kerendahan hati kita, berjuanglah untuk senantiasa beribadah. Nggak ada cara lagi. Kalau kita nggak berjuang untuk beribadah, kita susah untuk mengontrol kerendahan kita. Nah, dalam beribadah rupa-rupanya ini menarik. Beribadah itu bukan cuma di gereja ketika Anda kumpul seperti ibadah onsite saat ini. Tapi yang pertama, lihat ya, berkata-katalah seorang kepada yang lain. Berkata-kata seorang kepada yang lain. Tapi kok lucu ya, dalam Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyian rohani. Bayangkan yang pertama ini berkata-kata, berarti orang ini ketika kumpul sama siapa aja, dia itu seperti seorang yang sangat menyukai apa yang Tuhan ingin kerjakan. Dari mana tahu dia suka berkata-kata tentang Mazmur. Kidung puji-pujian itu seperti lagu himne, himnos. Kemudian ada nyanyian rohani. Bagaimana berkata-kata itu bukan sekedar kita ngomong kepada Tuhan dalam alunan, tapi ketika engkau ngomong, apa yang kau hafal dalam lagu-lagu tersebut, itu bisa menjadi satu bagian saat kita bicara sama teman-teman. Saya kasih contoh. Pada waktu engkau nyanyi. Tadi nyanyi lagu apa tadi? Immanuel ya. Nah, pada waktu nyanyi lagu Immanuel, kenapa tidak ketika ngomong sama teman yang sudah loyo, ingatkan tentang Immanuel? Atau yang mulai sombong, atau yang mulai sudah tidak rendah hati lagi, ingatkan tentang Immanuel. Jadi dia senang sekali berkata-kata. Tidak mungkin saya ketemu kalian, saya nyanyi depan, kan jadi pengamen toh. Maka saya berkata-kata dengan muatan, yaitu Mazmur, kidung puji-pujian, dan nyanyi rohani. Tapi yang kedua, yaitu bagaimana kita bisa beribadah kepada Tuhan, bernyanyi, bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ini keren banget. Kenapa keren? Karena dengan segenap hati. Jadi orang yang bisu pun bisa pakai ini. Bukan persoalan suaramu bagus. Suara bagus, hati jelek, tidak ada guna. Hatinya bagus, suaranya bagus, itu yang keren. Tapi kalau dua-dua jelek, itu masalah berat. Sudah suara gak bagus, saya ini jangankan nyanyi, nangis aja fales. Maka itu saya susah nyanyi. Tapi hati baik, tapi suara gak baik. Saudara, kita kan suka berkata begini sama orang-orang. Tuhan lihat hati, itu satu sisi. Tuhan bukan cuma lihat hati, tapi lihat aksi kita. Karena hati baik, munculnya pasti baik. Hati nggak baik, munculnya juga nggak baik. Jadi nggak mungkin hatinya baik, keluarnya elek. Nggak mungkin itu. Kecuali dia sandiwara. Ketika dia sedang menjebak kita. Jadi kalau ketemu sama orang yang suka berkata, yang penting hatinya. Padahal perbuatannya jelek toh. Langsung curiga saya. Jangan-jangan hatinya jelek juga. Kok tahu jelek Pak? Itu perbuatannya. Karena perbuatan itu pancaran dari dalam diri dia. Kecuali dia munafik. Nah, bernyanyi dan bersoraklah menarik. Pada waktu engkau bernyanyi mengeluarkan, tetapi tidak bisa berdiam diri. Ekspresimu tunjukkan bahwa engkau sedang bersuka cita dan dengan segenap hati. Yang pertama, bagaimana supaya kita bisa menjaga kerendahan hati kita tetap beribadah. Secara horizontal, kumpul sama anak-anak Tuhan dan berkata-kata tentang Mazmur, kidung pujian dan lagu rohani. Tapi secara vertikal, bernyanyi dan bersorak dengan segenap hati.
Jadi totalitas inilah yang akan menjaga kita, ngerem kita untuk tidak jatuh dalam kesombongan. Yang kedua, orang tersebut ayat yang ke-20 bersyukur. Pertama dia beribadah, kedua bersyukur. Ucaplah syukur kapan? Senantiasa. Siapa di sini pernah bersyukur? Pernah bersyukur? Ya, pernah bersyukur? Oke, tentang apa? Iya, satu aja, jangan banyak. Satu aja. Iya, kenapa hidupnya? Oh, dikasih hidup sama Tuhan, bersyukur. Oke, wah keren sekali ini. Sangat hebat. Kamu pernah bersyukur nih? Iya, kamu. Apa? Iya apa? Tentang apa? Diberi kesehatan. Kalau enggak sehat? Siapa di sini yang bersyukur karena ditinggal pacar? Siapa? Kamu, Don. Oh, kamu bersyukur tinggal pacar. Namamu siapa? Yefta. Kenapa kamu bersyukur tinggal pacar? Lebih baik ya. Berarti dulu pacarmu merongrong kan? Jadi kamu merasa merdeka luar biasa ketika dia tidak bersama dengan dirimu. Minus banyak ya? Wow. Nah, tapi menarik, kenapa kita itu bersyukur senantiasa atas segala sesuatu loh. Bukan tempo-tempo, ada segala sesuatu. Siapa yang bisa? Begitu kan? Mana mungkin bisa. Nah, kalau kita mau memahami ini, harus mundur kepada di bagian atas. Tolong ayat yang ke-18 tadi. Kenapa dia harus bersyukur dalam segala sesuatu dan senantiasa? Karena dia bisa menikmati penuh dengan roh. Ingat, tidak semua orang bisa penuh dengan roh. Penuh dengan roh itu syarat pertama. Dia harus membuka hati mengundang Yesus menjadi Tuhan dan Juru Selamatnya secara pribadi. Baru dia bisa penuh dengan roh. Banyak orang suka bicara tentang Yesus. Tapi dia tidak punya persekutuan dengan Yesus. Maka saya sebut dulu kalau masih ingat di sini. Jesus inside sama Jesus beside itu tidak sama. Kalau orang punya Yesus, dia menikmati persekutuan dengan Yesus. Tapi kalau dia pandai berkhotbah, suka pelayanan, suka memuji Tuhan, tetapi dia tidak ada perubahan hidup, itu saya sebut Jesus beside. Di luar sana itu banyak orang pintar tentang Yesus loh. Coba lihat di Google, bagus-bagus. Itu saya sebut Jesus outside. Tapi yang berkata, enggak penting Yesus-Yesusan, saya sebut Jesus offside. Iya. Jadi kalau pulang nanti malam ada Chelsea lawan Inter ya. Oh City ya. Oke. Nanti malam sepak bola. Nah, ketika Anda mau sombong, lalu di situ ingat outside sama offside. Nah, itu yang membuat Anda hati-hati untuk ingat tentang rendah hati. Orang rendah hati itu harus bisa dikontrol. Bagaimana kontrolnya? Kembali ke ayat yang ke-20 tadi, yaitu bersyukur. Bersyukur ini bukan cuma masalah ketemu pacar, bersyukur enggak masalah itu. Lalu nilaimu bagus, bersyukur enggak masalah. Tapi bersyukur paling penting adalah, kenapa Yesus kok mau cari saya itu loh? Kenapa papaku kok enggak atau belum? Kenapa mamaku kok belum? Teman-teman kok belum? Kenapa saya? Siapa saya? Sampai Yesus berjumpa dengan saya. Kenapa mesti saya? Itu bersyukur sejati di situ. Kalau orang tahu diri bahwasanya dia tidak layak menjadi penghuni surga, kalau dia tahu diri sudah membunuh, mungkin dia ekstrim sekali, suka membunuh, suka memperkosa, suka merampok, jahatnya luar biasa.
Tapi suatu hari dia bisa jumpa Yesus, disitulah makna bersyukur di sini. Dan orang yang sudah punya Yesus, baru dia bisa menikmati karya Roh Kudus. Dan dengan karya Roh Kudus, dia bisa menghadapi semua persoalan, meskipun tidak menentu dunia ini. Meskipun ekonomi tidak stabil. Meskipun politik itu naik turun, goncang-gancing kalau engkau ikut media massa. Tapi bisa bersyukur. Bersyukurnya apa? Kenapa aku kok bisa menjadi milik Yesus ya? Mengucap syukur senantiasa dalam segala sesuatu atas nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa. Saya tidak jelaskan. Kemudian ayat yang ke-21 terakhir. Orang tersebut kalau pertama beribadah, yang kedua dia bersyukur, yang ketiga dia suka berbakti. Apa itu berbakti? Rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain. Saya sudah jelaskan definisi di atas kan, rendah hati dan rendah diri. Nah, orang ini rendahkan dirimu seorang kepada yang lain, itu artinya dia sedang berjuang untuk memberikan kesempatan kepada orang, menghormati orang lain, itu di atas segala-galanya. Contoh, datang, Anda bawa Mercy. Kemudian sana datang, jalan kaki. Kemudian Anda berlomba-lomba untuk buka pintu ini. Itulah maknanya orang ini meskipun kedudukannya tinggi, hartanya banyak, tapi dia bekerja keras untuk apa? Untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ada seorang pengusaha, saudara, dia bertobat di masa tuanya. Kemudian di gereja ditanya, bukan dia tanya, apa yang bisa saya bantu? Kemudian dia pusing karena sudah umur, bertobatnya terlambat. Lalu saudara, dia nyanyi nggak bisa, asyir nggak bisa, semua nggak bisa, semua nggak bisa. Lalu apa yang dia kerjakan? Dia datang pagi, dia sapu gereja. Dia tidak mau dilihat orang. Kan banyak kita kalau sedang berjasa untuk gereja, suka dilihat orang kan? Kalau Natal Anda dekor bagus-bagus. Siapa yang dekor itu? Gue yang dekor itu. Tapi kok bukan aku. Waktu itu aku memang datang, tapi aku duduk-duduk loh. Siapa yang dekor itu? Nah, kenapa? Kalau bagus, siapa? Kalau tidak bagus, dia sembunyi. Maka rendahkanlah dirimu. Ini bukan minder, tapi cepat-cepatan untuk menghormati seorang kepada yang lain, tapi ada ukurannya. Dalam takut akan Kristus. Dengar baik-baik. Dalam takut akan Kristus. Saudara, ada beberapa jenis takut. Takut yang irasional, tidak masuk akal. Contoh, malam-malam takut ke WC. Kedua, takut yang rasional. Contoh, jangan jalan malam-malam di situ. Nanti ada anak nakal. Itu rasional. 3, takut karena dia salah. Pada waktu di jalan, lupa pakai seat belt, tiba-tiba, dia noleh, ya ampun tukang parkir. Tapi karena dia rasa salah kan. Tapi saudara, ada takut, dia hormat. Takut di sini itu, dia hormat. Maka dari itu, ketika kita berjuang untuk menghormati Tuhan, disitulah engkau sedang belajar bahwa engkau bukan siapa-siapa. Apa yang perlu kita kerjakan? Kita belajar untuk rendah hati. Dan pada waktu dia sedang berjuang untuk rendah hati, mungkin yang lainnya malah merendahkan dirimu. Tapi orang rendah hati tidak terpengaruh. Kenapa? Karena dia tahu dia sedang takut akan Kristus. Dan jangan lupa, waktunya sudah habis. Mari bangkit berdiri yuk. Saya kelewatan ini. Diampuni. Saya janji 20 toh, tapi kelewatan kayaknya. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu di surga enggak mengampuni lo ya. Ayo. Oke, bangkit berdiri yuk. Saya senang jumpa kalian dan saya sudah menyampaikan firman ini. Saya tidak tahu apa yang
menjadikan engkau bisa hadir saat ini? Apakah sungkan, malu, atau diajak, atau kangen, saya tidak tahu. Tapi yang saya tahu, Tuhan ingin firman ini menjadi bagian hidupmu. Maka dari itu sekarang saya berikan kesempatan, kalian masing-masing doa deh. Apa yang kau dapat, berkat apa yang kau nikmati dari firman pada hari ini. Silakan berdoa masing-masing, izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Hari ini yang minder, bertobatlah. Aku jelek, aku enggak punya apa-apa. Bagaimana masa depanmu? Kau punya Allah Immanuel. Bagaimana dengan pekerjaanku? Aku bisa apa sih? Kau punya alami Immanuel. Tapi yang merasa sombong jangan lupa diri. Semua di dunia bisa berputar, bisa berubah. Sekarang yang merasa berhasil, berjaga-jaga. Tapi yang merasa gagal, bersemangat. Yang berhasil jangan sombong. Yang gagal jangan minder. Kita punya Tuhan. Semua ada waktunya. Sekarang saya berikan waktu 15 detik. Masing-masing berdoa sendiri kepada Tuhan. Berkat apa yang kalian dapat dari firman hari ini? Semua berdoa. 15 detik. Masing-masing berdoa. Katakan isi hatimu kepada Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Terus berdoa. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. Mari nyatakan pada Tuhan kita. Kau kuatkan aku bertahan, Kau harapan dalam kesesakan, Kau buktikan kesetiaan-Mu Tuhan. Engkau Allah Immanuel. What a great words. Sebuah firman yang benar banget buat kita semuanya pada malam
hari ini. Tuhan berkata kepada kita untuk jadi orang-orang yang rendah hati. Karena Tuhan mengasihi setiap orang yang rendah hati. And what the great words yang perlu kita renungkan. Dan bukan hanya kita renungkan, tapi menjadi sesuatu yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Karena kehidupan kita baru akan berbuah ketika kita melakukan setiap firman Tuhan. Beribadah, bersyukur, dan berbakti. 3 hal ini semoga kita bisa melakukannya dalam kehidupan kita. Apakah hari-hari kita dijalani dan penuh rasa syukur dalam kehidupan kita? Penuh dengan kata-kata yang membangun satu orang dan yang lainnya, atau justru sebaliknya? Mungkin kita terlalu banyak bersungut, mungkin kita justru tidak percaya kepada Tuhan, hidup seperti seolah-olah di luar Tuhan. Dan bagaimana dengan tangan yang kita ulurkan? Adakah kita mengulurkan tangan-tangan buat orang-orang yang ada di luar sana? I hope ini semuanya bisa menjadi PR kita bersama untuk kita lakukan dalam kehidupan kita bersama-sama. Amin. Let's pray. Thank you Tuhan untuk sebuah firman yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Thank you untuk setiap benih-benih firman yang telah Engkau tanamkan Tuhan di dalam kehidupan kami Tuhan. Dan biarlah kehidupan kami boleh berbuah berkali-kali lipat Tuhan. Thank you untuk Pak Juanda Tuhan yang telah menyampaikan firman-Mu dan luar biasa. Engkau berkati beliau, Engkau berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan menjadi sesuatu yang luar biasa Tuhan. Dan terlebih setiap kami Tuhan di tempat ini, biarlah kami boleh pulang malam hari ini dengan hati yang terbuka, menerima firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami Tuhan. Menjadikan kami orang-orang yang rendah hati, menjadikan kami orang-orang yang bersyukur senantiasa Tuhan. Sehingga hati kami ini mengalir Tuhan, seperti pujian-pujian-Mu dalam setiap hati kami Tuhan. Mengalir keluar dalam setiap perkataan kami, dalam setiap tindakan kami Tuhan, dalam setiap tingkah laku kami Tuhan. Dan biarlah kami boleh berbakti, mengulurkan tangan-tangan kami Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang yang ada di luar sana Tuhan. Begitu banyak orang yang membutuhkan uluran tangan kami. Dan pakai kami Tuhan untuk bisa menjadi alat-Mu Tuhan, untuk terus berjalan dengan kerendahan hati di dalam kehidupan kami. Thank you Lord, thank you Jesus untuk malam hari ini. Dan mari kita angkat tangan kita sama-sama. Pastor Eka akan berdoa buat kita. Mari kita percaya ketika kita pulang dari tempat ini, berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan dan Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan kekuatan, penghiburan dari Allah Roh Kudus akan senantiasa menyertai setiap langkah kehidupan kita. Apapun yang kita lakukan dan kita kerjakan diberkati oleh Tuhan. Saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali untuk mengangkat kita semua yang percaya kepadanya untuk masuk dalam kerajaan yang kekal. Mari setiap kita yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Sampai jumpa 2 minggu depan. Minggu depan, sorry. Minggu depan. Jesus bless. Tuhan berkati semuanya. Kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Mari kita sembah umat pilihan Allah, dengar panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang. Bukan lagi nyatakan kemuliaan-Nya, bukan lagi nyatakan kebesaran-Nya. Setiap lutut bergelut, semua lidah mengaku Yesus dialah Tuhan.
setiap lutut